Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya, hari ini kita berjumpa kembali di agenda-agenda rutin dari LKP Batra Medika Azais, ya, untuk berbagi sharing keilmuan dari pakar-pakar di bidang ilmu, ya, secara ilmu dan secara regulasi. Ya, beliau ini alhamdulillah bersedia bergabung bersama kita untuk sharing keilmuan beliau, termasuk pada malam hari ini adalah pembicara kita Dr. Nova. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Dr. Nova. Sudah hadir ya? Selamat malam. Alhamdulillah, selamat malam Ibu Nova. Apa kabar Ibu Nova? Baik ya? Alhamdulillah baik, masih sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Harus tetap sehat ini Bu. Ya, salam kenal dari saya Bu ya, Gus Rizal Azais. Ini yang sebagai moderator nantinya dengan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan sekilas ya tentang profil beliau Ibu Nova ini. Beliau adalah dokter Nova Primadina, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi estetika, SPBPRE. Masya Allah, ini spesialis yang langka sekali. Ya, barakallahu fikum. Berikutnya beliau S1 kedokterannya di USU Medan, jauh Bu ya. Di USU Medan. Terus S2 ambil spesialisnya di UNER Surabaya dan oralnya S3 di Fakultas Kedokteran UNER Surabaya juga. Wah, Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian saat ini beliau masih terus ya mengembangkan keilmuannya, ketertarikannya itu kepada essential oil ya, Bu Dokter ya. Iya, kepada essential oil. Itu ya masih ada hubungannya nanti dengan perawatan wajah sesuai dengan kompetensi beliau. Nah, beliau ini saat ini juga diploma of organic skincare formulator. Wah, jadi seorang formulator skincare organik natural ini Bapak Ibu sekalian. Berikutnya beliau juga menjalani pendidikan diploma of organic hair care formulator, formulasi untuk serum rambut ini kayaknya ini. Ya, Masya Allah ini. Berikutnya yang saat ini beliau juga menjalani adalah sebagai pendidikan akademi diploma of organic skincare formulator. Wah, skincare juga, Masya Allah ya. Ini luar biasa sekali pemateri pada malam hari ini. Ini akhirnya saya sebagai moderator kepo juga Bu. Keponya ini di spesialis bedah plastiknya. Ini jenengan mungkin bisa singkat saja menceritakan kok tertarik Bu menjadi spesialis bedah plastik. Ini sesuatu yang luar biasa, yang langka ya. Bahkan banyak dokter itu tidak melirik ini. Dan lain sebagainya. Teman saya di teman-teman dokter dan lain-lain itu bilang, oh ini kalau tidak ada jiwa seni juga tidak bakalan ngelirik ini. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Bu, ini pengalaman saja dari. Ya, sebenarnya sih kalau boleh jujur, saya juga nggak begitu tertarik sama bedah plastik sejujurnya. Tapi niat saya ngambil bedah plastik itu awalnya cuman pengen
bahagiain bapak saya, karena cita-cita beliau tuh nggak kesampaian jadi spesialis bedah plastik, jadi cukup bedah umum aja. Nah, tapi lama-lama setelah saya belajar dan ternyata memang benar itu melibatkan unsur seni ya, karena kita memperbaiki sesuatu yang cacat menjadi mendekati normal itu memang luar biasa, Masya Allah, effortnya. Tetapi bedah plastik ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dia bisa jadi halal, tapi di sisi lain banyak juga pekerjaan yang subhat ya, yang diharamkan. Makanya saya di sini mengambil sikap tidak semua bagian dari bedah plastik yang saya kerjakan, saya hanya mengerjakan bagian yang rekonstruksi saja. Tetapi yang estetik saya tinggalkan. Estetiknya saya lari ke Diploma of Organic Skincare. Jadi bikin cantik itu kan nggak harus dengan operasi plastik ya, tapi dengan melakukan perawatan, apalagi dengan menggunakan bahan-bahan alami, yaitu saya rasa sudah cukup. Karena menua itu pasti, itu kodrat ilahi. Kita tidak boleh melawan. Tapi melakukan perawatan itu wajib buat nyenangin suami, ya nggak? Gitu aja sih mungkin. Ya, siap, setuju. Nah, begitu. Jadi ini ya termasuk alasan kenapa Ibu Dokter memilih untuk ke formulator skincare ya Bu ya? Iya, benar. Lebih banyaknya organik ya? Betul. Ya, siap, alhamdulillah. Nah, baik, untuk menyikat waktu, kira-kira 1 jam ke depan, Ibu Dokter ingin sedikit sharing tentang organic skincare mungkin, atau tips-tips ya, terutama tips-tips awet muda. Awet muda, ya itu tadi, kalau menua itu pasti dan sebagainya. Ya intinya kita sebutnya anti-aging, seperti itu. Waktu dan layar, monggo kita persilakan kepada Ibu Dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya para pendengar sekalian. Jadi di sini memang menua itu pasti ya, tetapi kan kita nggak pengen dong kelihatan lebih tua dari usia aslinya. Nah, sebenarnya apa aja sih kok hal-hal yang bisa menyebabkan kita itu terlihat lebih tua dari usia kita aslinya, dan gimana sih cara kita mengatasi supaya penampilan kita ya sesuai usia, atau bahkan kan seneng banget ya kalau ada orang yang bilang, wah ibu masih 40 tahun ya, padahal usianya 50 tahun. Wah, kalau buat wanita pasti seneng banget tuh dikira lebih muda daripada usia aslinya. Nah, sebenarnya ada sih kiat-kiatnya. Jadi, pada hari ini kita akan coba sekilas membahas tentang apa sih bedanya kulit normal sama kulit yang menua ya, atau kulit aging. Terus kenapa kok bisa terjadi penuaan dini? Kemudian akan kita bahas lagi faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan penuaan dini. Jadi diharapkan nanti kalau Anda semua sudah tahu penyebabnya, apa saja yang bisa menyebabkan, diharapkan nanti bisa mencegah secara alami, nggak harus secara buatan dengan operasi plastik misalnya. Nah, kemudian ada beberapa tips juga yang mungkin bisa dilihat di link ini tentang cantik, yang bagaimana sih yang dihalalkan dalam Islam dan bagaimana juga yang diharamkan. Mungkin ini sekedar masukan ya, karena saya kadang untuk berdakwah itu nggak harus lewat ini ya, lewat pekerjaan, tapi juga bisa dakwahnya lewat ya seperti inilah, misalnya memberikan diberi kesempatan untuk menjadi narasumber. Nah, mungkin sekilas saya akan jelaskan karena nanti kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan kulit kita. Nah, ini gambar penampang kulit ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini permukaan kulit yang terlihat ya. Kemudian ini ada organ-organ atau benda yang di bawah kulit itu ada apa aja sih. Nah, ternyata ada banyak banget lapisan kulit luar. Kemudian lapisan kulit itu kan ada dua ya, lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam, atau namanya kulit jangat, atau misalnya dalam bahasa kedokteran kita bilangnya dengan dermis. Nah, di sini di bawah dermis ini ada lapisan lemak.
Di dermis ini ada jaringan-jaringan yang namanya kolagen. Nah, itu dia sangat mempengaruhi penampakan kulit kita. Jadi kulit yang tua itu ada sesuatu yang terjadi dengan jaringan kolagennya sehingga kulitnya jadi berkerut. Jadi kunci dari seluruh apa yang akan kita usahakan pada malam ini untuk bukan mencegah sih, tetapi ya memperlambat proses penuaan itu adalah dengan cara merangsang pembentukan kolagen yang baru. Nah, kemudian ini ada pembuluh darah di bawah. Nah, pembuluh darah ini penting banget untuk membawa nutrisi ke kulit kita supaya kulit kita itu bisa dapat nutrisi yang cukup, dapat oksigen yang cukup sehingga akan lebih cerah. Jadi sebenarnya kalau orang Indonesia itu kan senang banget ya sama wah kulitnya putih banget. Nah, sebenarnya bukan putih, tetapi cerah. Karena warna kulit asli orang Indonesia itu bukan putih seperti orang bule, tapi kuning langsat atau kadang malah ada yang kecoklatan. Tapi kan kita pengen kulitnya itu cerah dan warnanya rata, jangan ada flek-flek hitam. Nah, perawatan-perawatan seperti itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah kulit kita tampak kusam. Nah, jadi apa sih sebenarnya perbedaan kulit normal sama kulit yang dibilang aging itu? Nah, jadi di sini tadi dari penampang kulit, tadi kan ada lemak ya. Jadi lemaknya volumenya cukup kalau pada kulit yang normal. Tapi kalau pada kulit yang misalnya mengalami penuaan dini, itu volume lemaknya cepat berkurang. Jadi lemak di bawah kulitnya itu berkurang sehingga kulitnya jadi agak kendur. Gitu. Jadi sebenarnya jaringan lemak itu malah membantu kulit kita itu nampak lebih segar, lebih kencang, lebih kenyal. Nah, kemudian kalau kulit normal itu lapisan kulit atas yang di sini, nah itu dia akan lebih tebal. Tetapi kalau kulitnya sudah menua, itu lapisan di atasnya itu akan tipis. Jadi lapisan kulit paling atas yang namanya epidermis itu akan menipis. Nah, kemudian kulit yang normal itu dia kencang, kenyal ya. Jadi cukup sehat dan terhidrasi. Jadi cukup apa ya bilangnya? Moist, cukup lembab. Kelembapannya cukup. Tetapi kalau kulit yang mulai menua atau mengalami penuaan dini itu kulitnya cenderung kendur dan tidak elastis lagi. Jadi benar-benar kalau misalnya ditarik gitu ya, dia nggak kembali ke posisi semula, tapi ya udah turun gitu. Nah, kemudian kalau kulit yang normal itu dia cenderung produksi minyaknya. Jadi kulit kita itu ada tempat untuk memproduksi minyak untuk melembabkan kulit. Nah, itu tempatnya di sini. Di kelenjar mana dia? Nah, biasanya dekat kelenjar keringat ini ada namanya kelenjar minyak kulit. Di bagian sini, nah itu dia akan memproduksi minyak. Pada kulit yang normal, itu produksinya bagus, normal. Tetapi pada kulit yang mulai mengalami penuaan dini, itu produksi kelenjar minyaknya akan cenderung berkurang. Sehingga kulit kita itu akan cenderung kering dan tidak lembab lagi. Nah, kemudian kalau pada kulit normal, kita nggak ada ngelihat garis-garis halus ya. Walaupun sebenarnya kulit kita itu pasti ada garis-garis kulit, garis otot wajah, tapi biasanya tidak kelihatan. Tapi kalau sudah mulai itu mulai kelihatan biasanya di daerah dahi ya. Di daerah dahi kalau kita berkerut kan biasanya kelihatan ya, kalau berkerut gini tuh kelihatan. Itu memang normal. Tapi kalau dia tidak berkerut, nah kalau dia mengalami penuaan dini, tidak berkerut aja juga kelihatan. Terus di daerah sini ya, sudut bibir itu juga kelihatan mulai masuk dia. Nah, kemudian yang paling mengganggu penampilan nih, kalau pada kulit normal itu tidak ada flek-flek hitam ya. Tapi kalau pada kulit yang mulai mengalami penuaan atau penuaan dini itu biasanya ada namanya dark spot. Jadi mengalami hiperpigmentasi. Banyak kayak bercak-bercak kehitaman di daerah wajah dan itu sangat mengganggu penampilan terutama
pada ibu-ibu ya. Nah, apa saja sih tanda-tanda penuaan dini itu? Nah, biasanya memang tanda-tanda ini wajar muncul di usia 60, 50 ya. Tapi kalau misalnya masih usia 35 tahun, terus sudah mengalami kayak kerutan keriputnya mulai nampak jelas, terus kulitnya mulai kendur, yang ini normal, yang ini mulai kendur ya. Kelihatan kan garisnya. Nah, kemudian bersisik. Nah, ini dia hiperpigmentasi yang apa namanya, bercak-bercak kehitaman. Ini bercak-bercak kehitaman akibat proses penuaan dini itu bisa terjadi. Tapi kalau pada usia 50-60 tahun ini wajar terjadi. Nah, kemudian ini tadi yang dibilang lapisan kulit atasnya mulai menipis ya. Jadi dia mulai turun, menipis, kemudian ada namanya atrofi matriks ekstraselular. Jadi di bawah jaringan kulit itu ada tadi namanya jaringan kolagen. Nah, itu jaringan kolagennya mulai mengecil. Harusnya dia kenyal, membesar gitu ya. Karena kenapa kok bisa jaringan kolagen ini sangat berpengaruh? Nanti akan saya tunjukkan video animasi ya. Jadi jaringan kolagen itu dia mengeluarkan kayak serat-serat untuk penampang dari jaringan kulit di atasnya. Jadi serat-serat ini akan tersusun sehingga kulit itu akan kelihatan rata, bagus. Tapi kalau serat-serat di bawahnya itu mulai longgar, mulai kendur, nah itu ada bagian kulit yang akan turun sehingga membuat kerutan seperti yang ada di gambar ini. Nah, kemudian kalau misalnya gejala penuaan juga bulu yang ada di kulit atau rambut-rambut itu gampang rontok, dan yang paling ditakutkan itu adalah kanker kulit ya. Tumor-tumor kulit itu kadang-kadang bisa muncul apalagi kalau dia sering terpapar sinar matahari. Kenapa kok bisa ya terpapar sinar matahari terlalu sering itu bisa menjadi faktor pemicu kanker kulit? Karena sinar matahari itu kan mengandung ultraviolet. Nah, yang paling berbahaya tuh ultraviolet B sama A, itu dia bisa masuk merusak lapisan dasar pada kulit. Sehingga kalau orang yang kulitnya sensitif, terus juga ada faktor pemicu, itu dia bisa mengakibatkan munculnya kanker kulit atau tumor jinak. Seperti itu ya. Jadi bukan nakut-nakutin sih. Tapi emang banyak kasus di bedah plastik juga banyak kasusnya terjadi kanker kulit seperti ini. Biasanya awalnya dia kayak andeng-andeng hitam, tapi lama-lama makin besar, nah terus akhirnya mudah berdarah dan akhirnya harus dioperasi dan dibuang. Nah, kok bisa sih terjadi penuaan? Jadi penyebabnya itu sebenarnya faktor hormonal juga ada ya. Hormon estrogen produksinya mulai menurun karena usia kita yang semakin tua, itu bisa mengakibatkan penurunan produksi hormon, salah satunya estrogen ini. Nah, kemudian karena produksi estrogennya menurun, akibatnya metabolisme tubuh kita juga bisa menurun, terutama metabolisme kulit. Nah, kalau metabolisme kulitnya menurun, lama-lama nih kulitnya akan kehilangan elastisitas kolagen. Jadi serat-serat penampangnya tadi kurang mendapat nutrisi sehingga menjadi menurun elastisitasnya. Nah, karena tadi metabolisme kita mulai menurun seiring meningkatnya usia, akibatnya misalnya kan kita tiap hari itu ada sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, harusnya pada saat kita tidur itu akan mengalami proses perbaikan. Tapi kalau kita sudah mulai menua, harusnya misalnya kalau pada masa anak-anak proses perbaikannya itu bisa 100 sel dalam satu malam saat kita tidur. Tapi kalau orang tua itu biasanya kecepatan perbaikan selnya mulai menurun. Misalnya dia cuma 50 saja sanggupnya. Jadi kan ada tuh 50 lagi selisihnya. Nah, itulah akibat penurunan regenerasi sel. Akibatnya tidak semua sel-sel yang harusnya diperbaiki bisa terperbaiki dalam satu malam pada saat kita tidur, karena biasanya proses regenerasi sel ini terjadi pada saat kita tidur. Nah, akibatnya kenapa? Kalau proses regenerasi selnya melambat,
Akibatnya kalau misalnya ada luka atau misalnya ada cedera pada jaringan tubuh lain, itu penyembuhannya juga akan melambat. Makanya bisa terjadi penuaan. Nah, ini ada video animasi. Jadi kulit normalnya seperti sekarang. Nah, ini di bawah ini ada jaringan kolagen. Jaringan kolagen, sel-sel kolagen yang ini, yang pipih ini. Nah, ini yang putih-putih ini penampang kolagennya. Kalau dia tua, dia seperti ini, mengalami penuaan dini, sel-selnya menjadi pipih. Tetapi, nah ini serat kolagennya jadi agak longgar. Nah, kalau dia bisa dapat nutrisi yang cukup, kemudian dirawat dengan baik, itu dia bisa mengalami proses regenerasi atau perbaikan, sehingga sel-sel kolagennya ini akan kembali ke ukuran semula. Ini seperti ini. Nah, kemudian kalau sel-sel kolagennya bisa kembali seperti ini, ya. Jadi biasanya kan ada yang ditawarkan produk anti-aging ya. Nah, ini dia proses kerjanya seperti ini. Nah, kemudian serat-serat kolagennya ini akan kembali menegang, kerut, sehingga kulit yang berkerut di atasnya ini akan kembali rata seperti ini. Jadi seperti ini kira-kira animasi yang terjadi di bawah kulit kita. Kok bisa terjadi keriput itu ya seperti itu. Jadi kolagen di bawahnya menipis, mengecil, sehingga serat-seratnya mulai longgar dan akibatnya kulitnya mulai ada yang turun naik, terjadilah keriput. Nah, mungkin sampai di sini mudah-mudahan udah cukup jelas ya. Mungkin selama ini penasaran, kok bisa sih terjadi penuaan dini? Gimana sih prosesnya? Kok umur 35 udah banyak keriputnya gitu ya. Nah, ya jadi seperti inilah terjadinya. Nah, kok bisa sih terjadi seperti itu? Nah, ini faktor-faktor penyebabnya. Mudah-mudahan nanti kalau ada salah satunya yang udah dikerjain bisa dikurangin ya. Jadi salah satunya paparan sinar matahari ya, itu bisa menyebabkan penuaan dini. Makanya disarankan pakai sunblock atau pelindung tabir surya setiap mau keluar rumah, supaya melindungi kita dari paparan sinar ultraviolet. Kemudian paparan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa dari luar tubuh, bisa dari dalam tubuh. Dari luar tubuh ya bisa didapat dari penggunaan kosmetik. Misalnya sering ganti-ganti kosmetik. Kan ada tuh kosmetik pakai bahan kimia sintetik. Nah, itu kadang kalau nggak sesuai dengan kulitnya, nggak cocok, kan kulitnya akan timbul reaksi, terus ganti lagi. Nah, itu lama-kelamaan bisa merusak penampang kolagennya kulit tadi. Nah, kemudian kelembapan udara rendah. Kulit kita itu supaya bisa nampak cerah dan kenyal, itu dia harus cukup kelembapannya. Makanya kan ada produksi kelenjar minyak dari kulit kita sendiri untuk mengimbangi supaya kulitnya tetap lembab. Nah, kalau misalnya kelembapan udara di sekitar kita rendah, produksi kelenjar minyak itu tidak akan cukup untuk melembabkan kulit karena dia terpapar terus sama udara yang kering. Makanya kita perlu melakukan perawatan kalau di daerah-daerah yang udaranya kering gitu ya, biasanya dia pakai pelembab. Nah, terus merokok juga bisa menyebabkan penuaan dini. Karena ada radikal bebas dari rokok yang masuk ke tubuh kita dan bisa mengganggu metabolisme terutama di kulit kita. Minum alkohol juga bisa, stres apalagi. Jadi makanya kenapa dibilang nggak usah sering-sering stres, karena kalau stres itu bisa cepat tua. Ya, itu ada benernya sih. Nah, kenapa sih faktor-faktor ini semua bisa menyebabkan penuaan bahkan di usia yang ya masih tergolong harusnya masih muda gitu ya, tapi udah terlihat lebih tua. Nah, proses dari faktor-faktor penyebab ini seperti ini. Jadi faktor-faktor tadi, dia misalnya oksigen, sinar UV, dia masuk ke permukaan kulit. Nah, lemak di kulit tadi itu bisa rusak akibat tembus dari sinar ultraviolet, dan lemak yang rusak tadi itu bisa teroksidasi sama oksigen yang masuk dan akhirnya bisa masuk ke DNA sel. Jadi kan sel kulit itu kan ada sel-sel kulitnya ya.
Jadi lemak yang rusak tadi teroksidasi masuk ke selnya kulit. Nah, akibatnya bisa menimbulkan kerusakan DNA. Nah, kalau DNA sel ini udah rusak, itu dia bisa bermutasi, jadi berubah susunan, harusnya susunan normalnya misalnya A, C, D gitu ya. Jadi ada misalnya bahasa genetikanya itu A, C, D, terus dia bisa berubah jadi angka yang lain sehingga nanti bisa memunculkan cikal bakal terjadinya tumor atau kanker kulit. Nah, di satu sisi tadi bisa menyebabkan perubahan elastisitas serabutnya. Nama serabutnya yang kolagen tadi itu namanya elastin. Jadi serabutnya bisa jadi kendur seperti tadi. Nah, kemudian bisa juga ngerusak dinding sel. Jadi sel kulit yang tadinya bagus, rata gitu ya, terus dia bisa jadi mengecil seperti tadi. Nah, itu dinding selnya bisa rusak dan kemudian bisa terjadi degradasi. Jadi kolagennya juga tadi mulai mengecil dan akhirnya malah hancur. Itu bisa terjadi. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin maaf ya kalau bahasanya terlalu kedokteran banget, tapi saya akan berusaha menerangkan seawam mungkin biar bisa dipahami kok bisa sih tubuh kita mengalami proses penuaan dini dan mempengaruhi penampilan kulit ya, terutama pada wajah. Jadi yang terjadi seperti itu, faktor-faktornya tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, sekarang gimana sih caranya kok bisa biar bisa mencegah penuaan dini yang sudah saya sebutkan tadi? Ya caranya dengan mengurangi faktor-faktor resikonya seperti kalau bisa tidurnya yang cukup. Ya saya tidur yang cukup tuh kan 6-8 jam per hari ya, jangan kurang. Karena kenapa kok harus dianjurkan tidur yang cukup? Karena proses regenerasi atau perbaikan sel itu terjadi pada saat kita tidur. Nah, kalau tidurnya cukup, waktu tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel yang rusak tadi akan cukup juga. Tapi kalau kita suka begadang terus, ya misalnya lembur ya, banyak kerjaan terus begadang, ya saya ngomong saya sendiri sih. Ya, saya suka begadang soalnya. Karena kalau terutama ibu-ibu ya yang bekerja sambil ngerawat anak kan kadang-kadang kalau siang tuh pagi nggak bisa ya, sibuk ngerawat anak, kerjanya baru malam pas anak-anak udah tidur, akibatnya kebablasan, ngurangin waktu tidur. Nah itu kalau bisa dikurangin sih, lebih bagus tidurnya dicukupkan 6-8 jam. Kemudian minum air putih ini juga penting banget. Kenapa sih kok harus minum air putih minimal 8 gelas per hari? Nah jadi kan tadi metabolisme tubuh, apa yang masuk ke tubuh kita di metabolisme dihancurkan kan ada sisa ya. Zat-zat sisa itu akan numpuk di tubuh kita, terutama masuk ke pembuluh darah, terus numpuk di sana, terus dibawa ke ginjal. Nah, di ginjal itu akan dibersihkan, dikeluarkan dari tubuh. Tapi untuk membersihkan itu dia butuh air. Paling bagus tuh air putih. Jangan teh, jangan yang lain-lain. Nah, kalau kita semakin banyak minum air putih, itu akan memperlancar tubuh kita untuk membersihkan zat-zat racun, zat-zat sisa yang menumpuk tadi sehingga bisa dikeluarkan lewat ginjal, lewat air seni ya, atau bisa juga lewat buang air besar. Nah, kemudian gunakan tabir surya tadi ya supaya mengurangi paparan sinar ultraviolet. Nah, kurangi konsumsi gula. Nah, kok bisa sih konsumsi gula bisa menyebabkan penuaan dini? Ya bisa, karena gula itu kayak karbohidrat ya, dia bisa kalau dicerna dalam tubuh itu bisa menghasilkan zat sisa yang tadi namanya radikal bebas. Jadi gula itu hasil pencernaan di tubuh kita itu akan ada namanya radikal bebas yang senyawanya itu bisa dipecah. Salah satunya radikal bebas. Jadi semakin banyak kita makan gula itu bisa menumpuk radikal bebasnya. Makanya dianjurkan dikurangi konsumsi gula. Kemudian sebaiknya dikonsumsi makanan yang kayak omega 3, kurangi mandi air panas. Menatap ponsel terlalu lama juga bisa mengakibatkan penuaan dini karena paparan radiasi dari sinar yang dipancarkan oleh ponsel ke wajah kita ya, itu bisa merusak mata satu kan, kalau terlalu lama juga bisa
radiasinya tadi bisa masuk nembus ke dasar kulit dan menyebabkan proses aging tadi. Kemudian hindari pemakaian kosmetik yang tidak sesuai atau sering ganti-ganti kosmetik, coba-coba. Nah, itu kalau bisa dihindari. Mungkin ini sih tips dari saya untuk mencegah penuaan dini ya. Nah, gimana sih kalau supaya nggak ganti-ganti kosmetik? Mungkin perawatan yang dianjurkan itu kalau bisa dia aman. Kalau aman penggunaan jangka panjang, nggak sensitif sama kulit kita, nggak bikin reaksi alergi ya. Kalau saya pribadi sih karena sudah mempelajari, saya nggak nganjurkan yang terbuat dari bahan alam kalau bisa. Nah, terus diusahakan bisa ngelindungin kulit dari sinar matahari dan polusi. Jadi kalau bisa habis pakai misalnya pakai skincare apa gitu, kalau mau keluar rumah tetap pakai tabir surya di atasnya. Terus kalau bisa yang bisa ngurangi atau nyamarkan kerutan, nyamarkan noda, dan merangsang produksi kolagen. Jadi produk-produk seperti inilah yang harus kita cari, terutama kalau usianya sudah 35 tahun ke atas. Nah, kemudian apalagi ya, kalau produk yang dianjurkan ya sebaiknya sih itu ya, jangan ganti-ganti produk. Kalau udah cocok satu ya udah itu aja. Nah, mungkin ini sedikit tips dari saya untuk perawatan sederhana selama pandemi. Pandemi ini kan bikin kita stres ya pasti. Banyak orang yang stres karena pandemi, baik itu karena dia di PHK atau misalnya penghasilannya berkurang atau misalnya stres di rumah aja, nggak ada refreshing, nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Apalagi ini sudah 2 tahun lebih ya, hampir 2 tahun ya. Nah, kalau sebaiknya sih sempatkan untuk meditasi. Kalau kita mungkin untuk sholat ya 5 waktu, 5 kali sehari, dan di situ kita meditasi langsung sama Allah. Kalau memang benar-benar khusyuk, biasanya bisa lebih tenang, gak mudah stres. Nah, kemudian kalau bisa tetap lakukan sosialisasi walaupun di rumah aja, mungkin bisa lewat ya video call atau chatting atau bagaimana, karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Biasanya dia nggak akan tahan kalau hanya berdiam diri di rumah sendiri, nggak ada temen ngobrol tuh pasti nggak tahan, stres dia. Makanya sebisa mungkin ya silaturahmi tetap dijaga. Silaturahmi penting itu. Jadi usahakan hubungin teman, olahraga yang cukup ya. Walaupun di rumah aja bukan berarti nggak bisa olahraga kan. Ya olahraga yang ringan-ringan aja, jalan kaki kan yang paling ringan, olahraga yang paling ringan. Supaya bisa merangsang metabolisme tubuh kita biar aktif. Jadi biar zat-zat racunnya bisa dibersihkan dan bisa dibuang. Kalau zat racun di tubuh kita itu bisa dibuang bersih, itu akan kelihatan kok dari wajah. Kan beda ya orang yang misalnya punya penyakit ginjal, di mana zat-zat racunnya sudah tidak bisa disaring karena fungsi ginjalnya sudah terganggu, itu wajahnya akan cenderung kusam dibandingkan orang yang benar-benar sehat dan ginjalnya masih sehat. Nah, kemudian untuk makanan, jelas 4 sehat 5 sempurna, makan makanan yang bergizi ya, terutama tadi yang mengandung omega 3, kurangi makan gula, dan yang pasti istirahatnya harus cukup. Tidur 6-8 jam per hari, jangan sampai kurang. Nah, boleh awet muda, pengen berusaha, tapi tolong jangan lakukan hal-hal yang ada di link ini. Mungkin nanti bisa dilihat, sebenarnya itu kayak video dakwah sih, kayak buat cewek-cewek zaman sekarang. Soalnya saya miris banget ngelihat kok bisa ya berjilbab, maksudnya berhijab, tapi tahu hal-hal yang diharamkan, tapi masih melakukan ya operasi plastik. Saya dokter bedah plastik, makanya saya tahu, tapi biasanya kalau ada pasien yang minta operasi plastik untuk merubah, bukannya yang cacat ya, jadi kalau misalnya kantung mata, nah, terus minta dihilangkan, kalau alasannya untuk suami boleh, tapi kalau alasannya saya minder karena pas arisan ditanyain ibu-ibu, diliatin, nah itu kan sudah beda ya motivasinya. Jadi perawatan boleh, perawatan yang bagaimana selama yang tidak merubah
apa yang sudah diberikan Allah sama kita. Kalau sudah merubah, apalagi melawan kodrat ya, menua itu kan pasti itu kodrat. Jadi nggak boleh kita berusaha kayak misalnya operasi mengencangkan wajah, facelift. Bahkan yang lagi tren sekarang yang namanya vampire facelift itu, yang PRP. Nah, itu saya agak miris karena banyak yang melakukan. Padahal ternyata setelah saya pelajari dan saya dalami itu hukumnya haram karena dari darah manusia kan. Darah itu kan najis. Jadi haram. Itu mungkin nanti bisa dilihat di link ini ya, di Bitly Cantik yang Halal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi dari hal-hal yang haram yang nampaknya halal tadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Dr. Nova. Ini luar biasa sekali, luas sekali ya. Di-compare juga ini antara ilmu beliau medis dengan tawakal ilallah, dengan ittiba ya, dengan keimanan ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi beliau berbicara ini sangat berdasar sekali karena sesuai dengan kompetensi beliau. Nah, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya batasi ya pertanyaannya mungkin 5 pertanyaan saja lah, kasihan Bu Dokternya. Tapi sebelum ada pertanyaan ini, ya saya dulu ini Bu Dokter, ada beberapa pertanyaan ini. Tadi kan disebutkan pemilihan kosmetik dan lain-lain. Kalau di Indonesia ini, wah, apalagi sekarang gandrung dengan Korea-Korea, mereka ini sukanya putih glowing, bahasa Jawanya glowing ngelengo ya Bu ya. Jadi putih dan glowing, waduh sampai kinclong. Nah ini efek buruknya apa Bu? Nah, jadi biar nanti teman-teman bisa memahami, dan ini juga nanti kan kita share ya untuk video kali ini gitu. Berikutnya tadi glowing. Kemudian nah untuk perbedaan sunblock dan sunscreen ini apa? Ini biar kita juga tahu, saya juga paham ya, termasuk ibu-ibu. Dan rata-rata di dalam rumah pun kebiasaan ibu-ibu terutama ya, itu memakai sunblock. Nah, ini di luar pakai sunblock, di dalam rumah pun pakai sunblock. Nah ini ada nggak saran pengganti sunblock, mungkin herbal atau mungkin sunblock itu sendirilah, tapi yang SPF berapa Bu yang aman, yang disarankan? Mungkin itu Bu. Oh, oke, baik. Yang pertama tadi glowing Bu. glowing ya, putih. Iya. Putih sama glowing. Putih ngelengo. Okay. Jadi, nah itu dia ya. Kalau kulitnya orang Korea, karena dia dari ras Mongoloid, itu kan biasanya memang cenderung kuning langsat ya, bukan putih juga sih. Kalau putih itu yang kayak bule itu ya, ras Kaukasian. Jadi sebenarnya Allah itu udah menciptakan manusia itu berbagai macam ras, dan itu sebenarnya sudah ada genetikanya. Jadi kulit dasar, warna kulitnya kan nggak mungkin ya orang, mohon maaf, kayak orang Afrika gitu ya, orang negro hitam tuh bisa jadi putih glowing kayak orang Korea. Itu nggak mungkin, karena dasar putihnya kulit itu sudah ada. Jadi kayak kita misalnya orang yang dari Jawa kan cenderung warna kulitnya itu coklat ya, dibilang hitam manis, bukan hitam manis sih. Tapi ada dasar warna kulit kita, sehingga kalau misalnya cerah pun dibuat mau pakai skincare kayak apapun, dia cerahnya itu nggak mungkin bisa lebih cerah dari warna dasar genetik kulitnya tadi. Jadi misalnya kayak contohnya orang Afrika tadi, mungkin warna cerahnya itu mungkin di coklat ya, mungkin dia yang hitam bisa jadi coklat, tapi sudah sampai di coklat, tidak akan mungkin dia jadi kuning langsat. Nah, jadi itu sudah ada genetiknya. Nah, kalau misalnya dari turunan keluarganya memang ada yang kulitnya putih seperti orang
ras Mongoloid Chinese misalnya ya. Mungkin dia ada turunan Chinese-nya sehingga kulitnya bisa jadi putih, benar-benar putih terang. Tapi kalau kena matahari dia akan jadi kayak kuning atau lebih coklat. Itu wajar karena pada saat kena matahari itu kulit kita akan memproduksi sel yang namanya melanin. Nah, melanin ini akan menyebabkan kulit kita jadi gelap warnanya, agak gelap. Tapi di satu sisi dia akan melindungi kulit kita dari paparan sinar ultraviolet. Nah, jadi sebenarnya hitam atau kulit gelap itu berkah loh sebenarnya dari Allah. Itu sebenarnya bisa ngelindungin Anda dari kanker kulit, satu. Kemudian bisa ngelindungin Anda dari terbakar akibat kena sinar matahari. Coba kalau dilihat ya, orang-orang bule yang kulitnya emang dasarnya putih gitu ya, atau orang albino yang memang kekurangan zat melanin tadi, itu kalau kena matahari langsung terbakar kulitnya, langsung lupas. Nah, harusnya kita ngerasa beruntung banget dengan adanya melanin di kulit kita ini. Kita itu nggak mudah terbakar kulitnya. Tapi memang jadinya lebih gelap. Akibatnya begitu sih. Jadi lebih gelap. Cuman kan yang penting, kalau saya sih, lebih penting sehat daripada kulitnya cepat putih. Tapi produksi melaninnya tuh dipaksa habis gitu ya. Sehingga nanti berikutnya dia keluar rumah, itu akan lebih sensitif kulitnya. Biasanya kalau pakai skincare yang ada zat-zat untuk memaksa pemutihan ya secara paksa gitu, jadi bukan proses alami dari tubuh, itu ada efek samping biasanya. Yang pertama, kulitnya akan lebih mudah terbakar ya kalau dia keluar rumah, walaupun dia pakai sunblock, itu kulitnya akan merah dan panas, terasa nyeri karena zat dari skincare-nya itu tadi memaksa menekan produksi melanin dari kulit sehingga melaninnya nggak keluar. Memang warna kulitnya nggak akan jadi coklat karena melaninnya kan nggak ada ya, dihambat. Tapi akibatnya nggak ada lagi yang melindungi dari paparan sinar ultraviolet dan kulitnya jadi mudah terbakar, mudah iritasi dan lain sebagainya. Jadi biasanya ada efek samping seperti itu. Nah, kemudian tadi bedanya sunscreen sama sunblock ya. Kalau sunscreen itu mekanisme kerjanya dia mengurangi penyerapan ultraviolet, tapi masih ada yang masuk ke kulit. Tapi kalau sunblock, dia mekanisme kerjanya itu memantulkan. Jadi benar-benar menyaring seluruh ultraviolet, tidak ada yang tembus masuk ke dalam kulit. Jadi kalau dari mekanisme kerja memang yang lebih kuat sunblock. Tetapi tergantung SPF juga sih. Nah, artinya SPF itu apa sih? Kan ada yang SPF 15, ada yang SPF 30, ada yang SPF 50. Itu tuh sebenarnya fungsinya apa sih? Nah, jadi bukan berarti pakai SPF tertinggi artinya lebih aman, nggak begitu juga. Itu masalah waktu. Jadi misalnya kalau yang SPF misalnya taruhlah SPF 15 ya, dioleskan pagi, terus dia keluar rumah, itu cuma tahan misalnya 1 jam, dia harus olesin ulang. Tapi kalau SPF 50, dia bisa tahan sampai 3 jam misalnya. Jadi perbandingan lama waktu kapan harus dioles ulang lagi. Nah, kalau orangnya lama di luar ruangan, itu mendingan pakai SPF yang tinggi. Karena waktu terpaparnya kan akan lebih lama. Jadi waktu perlindungannya juga bisa lebih lama. Tapi kalau dia cuman keluar untuk jalan ke kantor, kemudian kerjanya kantoran, di dalam kantor aja nggak terpapar lagi sama sinar matahari, ya mungkin cukup yang SPF 15 atau 30 sudah cukup gitu. Itu sih maksudnya SPF gitu. Mungkin sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Jadi tergantung dari kondisi ya, kebutuhan tiap orang ya untuk pemakaian sunblock ini ya. Iya. Siap. Baik, ini sudah ada yang angkat tangan dari tadi, kasihan pegel ini. Silakan langsung dibuka mic-nya untuk Bunda Konita. Ya, silakan. Mari Ibu Konita.
mic-nya di unmute. Kok hilang orangnya? So, yang lain dulu saja, jangan lewat chat ya, di chat nanti kita susah menulis, nanti susah membaca karena banyak. Jadi kita batasi 3 lagi aja. Pak, kasihan udah Siapa nanggung. dulu? Ini ibu siapa ini? Bunda siapa ini? Yang resen. Nah, ini Ibu Bunda Konita sudah kembali. Silakan dibuka mic-nya, Ibu. Atau Bu Nesia dulu. Silakan. Apa nggak dengar ini? Mungkin nggak dengar ini. Baik, coba saya bacakan yang di chat aja lah. Banyak sekali nih. Bentar. Pak, jelas nggak Pak suaranya Pak? Oh, siap. Silakan Ibu. Ya Pak, saya mau tanya ini sama dokter Pak, dokter. Ya, begini, ada 2 boleh ya Pak? Apa 1 aja Pak? 1 aja, gantian sama yang lain. Ya gini Pak, kalau gini Dok, saya mau tanya terkait dengan pewarnaan rambut untuk menutupi uban gitu ya Dok. Itu bisa mempengaruhi ke kesehatan kulit wajah nggak Dok? Karena karena akibat dari paparan zat kimia dari pewarnaan rambut itu, gitu. Karena dari masa remaja itu saya ubannya kan udah banyak, jadi ketika usia udah di atas 50 udah lebih banyak lagi, jadi sering diwarnain gitu. Apa mempengaruhi kulit wajah gitu loh Dok? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mungkin langsung saya jawab atau bagaimana Pak? Ya, langsung saja Bu. Pewarna rambut ya. Wah, ini cukup menarik sih. Pewarna rambut. Memang kan semua zat yang diaplikasikan di tubuh kita, sebagian tuh akan masuk lewat pembuluh darah, terus masuk ke dalam tubuh, kan dibawa ke seluruh tubuh ya. Memang sih persentasenya kecil. Kalau mungkin makainya cuma sekali 2 kali ya mungkin nggak akan terlalu kelihatan lah efeknya. Bisa dibilang tidak signifikan, jadi tidak ada, dianggap 0. Tapi kalau terus-terusan ya, dan kita nggak tahu apa saja sih ingredient pewarna rambutnya kalau boleh tahu, karena kan saya juga harus lihat apa ingredientnya biar tahu zat apa sih yang ada kemungkinan nanti bisa masuk ke tubuh dan terakumulasi di sana sehingga bisa menyebabkan mempengaruhi proses aging di wajah kita. Nah, jadi untuk itu saya memang harus lihat dulu apakah ada komponen dari ingredient zat pewarna rambutnya itu yang ada mungkin bisa mengganggu. Nggak bisa juga saya langsung bilang, oh bisa sering-sering warnain rambut bisa mempengaruhi penampilan wajah. Nah, kalau ingredient pewarna rambutnya itu yang alami, ya enggak akan bisa. Tapi kalau ada zat-zat seperti pengawet pewarna rambutnya misalnya yang dari bahan sintetik, walaupun persentasenya kecil, ya mungkin hanya mempengaruhi sedikit saja, tapi tidak signifikan juga. Karena kan setiap zat yang diaplikasikan ke tubuh kita itu hanya 50-25% itu diserap, dan diserap itu belum tentu semuanya punya efek juga. Itu kan akan dimetabolisme lagi, kemudian ada zat sisanya dibuang. Nah, paling dia cuma misalnya 1% atau misalnya 0, sekian persen yang berefek. Nah, kalau cuma makainya sekali, 2 kali, nggak terlalu sering, ya nggak akan berpengaruh. Tapi kalau terlalu sering dan dalam jangka waktu yang lama, nah itu ada kemungkinan bisa.
Tapi saya tergantung lagi tadi pewarna rambutnya yang kayak mana. Kan ada juga pewarna rambut yang dari bahan alam kan juga ada ya, kayak urang-aring dan apa maksudnya yang dari berbahan urang-aring bahan bakunya atau misalnya. Nah, itu saya nggak tahu, saya harus lihat kemasannya, saya harus lihat di belakangnya ada ingredientnya, saya harus baca dulu. Jadi nggak bisa semua saya pukul rata gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Silakan Bunda Konita kalau masih ada yang mau ditanyakan atau apakah sudah cukup jelas? Ya, jelas gitu. Dok. Ya, terima kasih ya Dok. Iya. Nah, yang sudah resen lagi saya pilih 2 Iya, ya. Ya. Pak Arman, silakan. Bu Dokter udah bisa nih, tadi mic saya nggak bisa terbuka. Oh, Bu Konita, ya, monggo. Ini Bu Konita dari tadi angkat tangan. Silakan Bu Konita. Ya. Oke, setelahnya Arman Sidik ya Pak. Yang mau saya tanyakan dokter, tadi kan salah satu mengapa terjadi penuaan, di poin pertama tadi dokter jelaskan salah satu penyebabnya adalah hormon estrogen mulai menurun tadi kan, sehingga mengakibatkan metabolisme tubuh terutama di kulit pun akan menurun. Makanya saya tahu bahwa hormon estrogen itu adalah hormon yang berperan dalam proses kehamilan. Nah, ini menarik buat saya, kenapa kok karena hormon progesteron ini menurun sehingga akan mudah terjadi endingnya nanti pemulihan yang melambat, regenerasi sel melambat, kemudian kulit kehilangan elastisitas. Nah, apa penyebab Dok hormon estrogen ini mulai menurun? Apa karena sering melahirkan atau ada karena faktor-faktor lain? Itu yang pertama. Yang kedua Dok, tadi salah satu penyebab dari mencegah penuaan dini, kurangi mandi air panas. Ini kenapa Dok? Karena sering terpapar air panas sehingga kulit cepat menua gitu. Gimana Dok mekanismenya Dok? Mohon penjelasannya Dokter. Terima kasih. Ya. Baik, silakan Ibu Dokter. Baik. Nanti langsung ya, langsung Pak Arman ya Bu ya, biar sekalian ya. Apa langsung? Oh ya. Iya. Baik. Nah, langsung aja Pak Arman. Iya. Nanti Sebetulnya saya Rika Silvia Pak, ini saya memakai zoomnya suami ya. Mohon maaf. Oh gitu, silakan Iya. Ibu Arman berarti. Baik. Assalamualaikum Bu Dokter. Ini saya ingin menanyakan, ini tuh banyak banget ya yang sedang marak sekarang tentang penjualan kolagen dari mulai minuman ya dan segala macam lah. Nah, ada info yang menyebutkan bahwa kolagen dari luar itu tidak bisa membuat efek atau perubahan ke kulit. Nah, apa betul itu dan apakah kolagen ini hanya sebatas bisnis saja gitu, Dok? Mohon pencerahannya ya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu Dokter untuk jawabannya. Baik. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua ya, sangat-sangat kritis ini. Oke. Ya, saya tuh bukan takut nggak bisa jawabnya, tapi karena bahasanya terlalu ilmiah untuk mencari bahasa yang bisa dipahami itu yang saya takutnya nggak bisa, tapi akan saya coba ya. Bismillah aja. Kalau mengenai estrogen tadi, memang justru bukan karena sering melahirkan terus produksi estrogen ini menurun. Jangan salah loh Bu, ternyata menurut penelitian kalau ibu-ibu yang sering melahirkan itu wajahnya akan awet muda. Kenapa? Karena pada saat proses hamil melahirkan itu kan produksi estrogennya akan dirangsang. Sehingga memang pada saat hamil wajahnya memang ngeflek ya, jelek, tapi pada saat melahirkan estrogen itu kan akan membantu produksi ASI ya. Nah, sehingga produksi estrogennya akan meningkat dan itu akan memperbaiki hiperpigmentasi yang terjadi pada saat kehamilan, sehingga wajah ibu-ibu yang sering lahiran itu biasanya sih akan lebih kenyal dan lebih cerah, glowing gitu. Memang pada saat hamilnya
banyak flek itu juga karena pengaruh hormon. Tetapi yang mengurangi produksi estrogen itu memang karena faktor usia. Jadi kan kita menstruasi ya, tiap bulan kan kita menstruasi. Nah itu kan ada kayak pergantian produksi hormon estrogen, progesteron itu akan ada siklusnya. Nah, siklus kita haid itulah siklus normal. Tetapi kalau kita sudah mau mendekati menopause, kan siklusnya mulai berubah ya. Mulai jarang, mulai berkurang. Nah, kalau siklus haid sudah mulai jarang dan berkurang, jadi kan sel telurnya kita itu nggak keluar lagi lama-lama atau bahkan bisa berhenti. Nah, itu memang proses fisiologis. Jadi memang estrogen itu akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Itu nggak bisa dipungkiri, dia akan menurun. Karena ya memang fisiologis kan, kita juga mulai menopause gitu kan, berhenti udah siklusnya. Nah, pada saat menopause itu siklus estrogennya juga menurun. Nah, jadi memang itu fisiologis. Makanya saya bilang tadi menua itu pasti, itu kodrat ilahi. Nggak bisa kita lawan, karena produksi hormon tubuh kita itu juga akan menurun dengan sendirinya, dengan bertambahnya usia. Kita nggak bisa lawan itu memang kodrat, dan kita cuma bisa tuh melakukan ya perawatan, seperti itu. Jadi, udah tahu hormonnya turun, berarti kan kulit kita itu kelembapannya akan berkurang, karena produksi kelenjar minyak dari kulit kita sendiri itu juga akan menurun karena proses tadi. Nah, gimana caranya? Ya pakai pelembab misalnya. Jadi kita cuma bisa mengaplikasikan produk perawatan kulit untuk mengimbangi produksi kelenjar minyak tadi. Salah satunya ya dengan mengaplikasikan pelembab kalau malam sebelum tidur, atau mungkin paginya pakai pelembab yang lebih ringan. Pokoknya kulit kita jangan dibiarkan kering. Nah, jadi memang kalau estrogen itu ya itulah jam fisiologisnya wanita ya, makanya dibilang masa-masa produktifnya wanita itu. Nah, di situ memang tampilannya juga cantik ya, kulitnya elastis secara alami karena ada bantuan hormon estrogen. Nah, begitu dia sudah jam biologisnya sudah turun, usianya sudah mulai bertambah dan sudah mengalami menopause, siklus menopause, nah itu mulai ada masalah, mulai timbul keriput. Nah, itu memang ya penuaan fisiologis ya, sudah memang sewajarnya begitu. Yang kita nggak mau itu kan terjadi penuaan dini, jadi lebih cepat. Misalnya dia masih siklus haid nih, tapi kok kulitnya udah nampak lebih tua ya, kok sudah mulai keriput gitu, padahal kan produksi estrogennya masih ada. Nah, itu kenapa gitu. Nah, terus tadi apa ya Pak? Tolong dibantu pertanyaan selanjutnya tadi. Mandi air hangat Bu. Mandi air hangat. Iya. Ini memang ada antara mitos versus fakta ya. Jadi kalau di air panas itu kulit kita akan cepat mengalami pengeriputan. Itu mungkin karena panas. Kan air panas itu ada uap ya. Coba kalau misalnya kayak gini, kita rendam tangan kita di air dingin yang satu lagi di air hangat. Tangan kita itu akan cenderung cepat keriput yang di air hangat. Nanti boleh dibuktikan. Nah, jadi memang kayak ada proses panas yang terlalu berlebihan yang di atas suhu tubuh itu bisa mengganggu proses metabolisme sel-sel kulit yang di bawah kulit. Misalnya nih, suhu tubuh kita itu kan normalnya dia 36, 37 ya. Terus kita mandi air hangat nih. Air hangatnya suhunya misalnya 38 atau 39 atau bahkan mungkin 40 lah biasanya ya, yang suam-suam kuku. Yang paling ideal itu kalau bisa mandinya itu ya sesuai dengan suhu tubuh kita. Kenapa? Karena suhu itu
berpengaruh sama proses metabolisme. Kalau suhunya lebih panas dari suhu tubuh, itu akan mempercepat proses metabolisme tubuh kita. Nah, kalau proses metabolismenya dipercepat, artinya kan akan ada penumpukan zat sisa yang lebih banyak karena dipercepat itu tadi. Nah, penumpukan zat sisa itu kalau semakin banyak, kalau air misalnya dia minum air putihnya nggak cukup, kan nggak bersih tuh, nggak bisa dibersihkan, dikeluarkan lewat ginjal dengan sempurna. Nah, itulah penumpukan itu tadi yang bisa menyebabkan yaitu tadi reaksi oksidasi dari radikal bebas dari zat-zat yang terkumpul tadi. Makanya memang ada yang menganjurkan sih kalau bisa jangan air panas. Tapi kadang-kadang kalau misalnya sekali-sekali kedinginan gitu pengen mandi air hangat ya nggak apa-apa, asal jangan terlalu sering gitu. Mungkin bisa diterima ya Bu ya penjelasannya. Bu dokter mau menindaklanjuti yang tentang masalah hormon tadi dok. Saya kan punya 2 anak remaja dok. Yang satu siklus haidnya teratur. Yang satu lagi yang si kakak ini siklus haidnya tidak teratur. Namun kalau saya lihat dari tampilan kulitnya, memang yang teratur ini lebih kenyal, lebih glowing gitu kan. Kalau yang nggak teratur ini siklus haidnya memang lebih cenderung kering. Apakah karena ada ketidakseimbangan hormon tadi sehingga mengakibatkan memang tampak dari kulitnya dok? Gimana dok? Iya itu betul. Bisa jadi itu kan sebenarnya banyak faktor ya Bu ya. Tapi salah satunya bisa ketidakseimbangan hormon. Kayak contohnya, kenapa sih kok anak usia pubertas itu banyak yang muncul jerawat? Nah itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh faktor hormonal juga. Jadi hormon masa remaja itu kan lagi dalam proses menyeimbangkan ya. Jadi dia nggak stabil hormonnya sehingga wajahnya juga langsung kelihatan. Jadi kalau orang-orang yang punya masalah dengan hormonal itu biasanya akan terlihat dari wajahnya. Gitu. Baik, ya Bu dokter, yang dilanjut pertanyaan terakhir tadi Bu dokter tentang minuman kolagen. Ya, jadi nanti pertanyaan yang lain kita cut dulu. Mohon maaf karena waktunya juga sudah mulai malam. Yang pertanyaan terakhir tadi Bu dokter tentang kolagen itu. Minuman kolagen ya. Ya, ini pertanyaan bagus sih sebenarnya ya. Sejujurnya saya juga tidak yakin. Itu kan minuman kolagen itu dari ini ya, masuknya dari mulut ya, dari oral ya. Sementara kalau menurut ilmu kedokteran, segala sesuatu yang masuk lewat oral itu akan diproses yang sampai ke target organ. Jadi maksudnya organ yang dituju. Misalnya kalau kolagen dalam hal ini kulit ya, itu hanya sangat kecil sekali persentasenya dibandingkan kalau dia langsung dimasukin lewat infus misalnya, lewat pembuluh darah. Nah itu kan langsung masuk ke pembuluh darah ya, dibawa ke seluruh tubuh. Tapi kalau lewat oral, sudahlah dia diserap dulu dari lambung, terus diserap ada bagian yang tertinggal berkurang sekian persen, terus habis diserap masuk ke pembuluh darahnya terbuang lagi sekian persen, terus dari pembuluh darah dialirkan ke seluruh tubuh juga pasti ada yang terbuang sekian persen, sampai akhirnya nyampe di kulit, belum lagi di kulitnya masih di metabolisme lagi berkurang lagi. Jadi logikanya segala sesuatu gini aja deh, kasarannya gini, obat yang masuk lewat mulut sama obat yang diinfus, efeknya akan lebih cepat obat yang diinfus. Efeknya lebih cepat terlihat dari obat yang diinfus. Tapi bukan berarti obat yang lewat mulut itu nggak punya efek sama sekali. Mungkin punya, cuman minuman kolagen di sini saya tidak tahu berapa besar molekul kolagen yang dilarutkan dalam minuman itu. Karena besar molekul kolagen itu berpengaruh sama penyerapan di pembuluh darah. Kalau molekul kolagennya lebih besar dari 7 Dalton, 0,7 Dalton apa 7 Dalton, saya lupa. Itu tidak akan efektif. Jadi nggak akan diserap. Tapi kalau molekul kolagennya itu tadi lebih kecil dari batas 7 Dalton apa 0,7 Dalton tadi itu, ada kemungkinan masuk dan punya efek. Nah, di sini saya nggak tahu nih produk kolagennya
apa namanya, besar molekulnya itu berapa mili, apa maksudnya berapa berapa apa namanya, berapa Dalton. Karena kalau sesuai teori, zat yang berefek ke tubuh, kalau obat itu kan dia nano ya, bahkan ada yang nano partikel kan. Nah, itu saking kecilnya supaya dia bisa diserap, bisa punya efek, bisa disalurkan ke seluruh sel tubuh, masuk ke selnya dan punya efek. Nah, tapi kalau minuman, apalagi namanya sudah minuman, dilarutkan ya, kita nggak tahu besaran molekulnya itu berapa, dan saya tidak berani menjawab, jujur, karena saya tidak tahu kalau minuman kolagennya kan yang mana dulu, kan macam-macam mereknya. Emang yang paling bagus ya yang kalau misalnya dia bilang ada nanopartikel, nah itu lebih bagus, lebih ada kemungkinan untuk punya efek. Tapi kalau partikelnya nggak jelas, cuman misalnya fish kolagen ya, kolagen ikan itu cuman asal dilarutkan aja, ya mungkin cuman bisa sampai melancarkan pencernaan aja, nggak akan sampai efeknya ke kulit gitu. Karena setahu saya yang sampai ke kulit itu besar partikel juga mempengaruhi. Begitu. Kira-kira cukup jelas ya. Jadi memang ada juga kemungkinan bahwa itu cuman apa namanya? Iklan apa? Ya untuk melariskan gitu. Tapi kan saya nggak berani bilang gitu juga karena saya nggak tahu produk yang ibu minum itu mereknya apa dan besar molekulnya berapa tuh kan saya nggak tahu gitu. Tapi biar ibu perlu tahu, bisa lebih kritis ya untuk ngelihat di labelnya. Mungkin ada besar molekul kolagennya itu berapa di situ, apakah dia pakai saringan nanopartikel dan lain sebagainya. Itu mungkin yang perlu dilihat. Gitu. Oke, siap. Baik, alhamdulillah sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian.